Oke teman-teman, eh sorry banget masih banyak gangguan teknis ternyata. Semoga nggak keluar lagi ya. Soalnya di kelas sebelah juga sama. Jadi keluar lagi padahal aku tuh nggak nge-live dan satu lagi mentornya nggak nge-live juga. Kayaknya ada yang join mentor lain atau siapa yang pakai akun PU kayaknya. Lagi ditanya tapi ya udah. Nah, oke. Teman-teman, jadi hari ini kita masuk ke gangguan kardiovaskular materi ini. Nah, ada materi terkait hipertensi, kemudian nanti akan ngebahas apa dislipidemia juga, kemudian infark miokard, STEMI, sama angina pectoris. Tapi mungkin hari ini nggak akan bisa sampai selesai. Ada beberapa materi yang akan aku tambahin. Nah, kita masuk ke hipertensi ya teman-teman. Nah, hipertensi itu apa sih? Nah, hipertensi itu adalah kondisi di mana tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan atau tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg. Buat teman-teman, mungkin bisa di mute dulu ya. Nah, oke. Nah, sebelum ke klasifikasi hipertensi, aku mau cerita dulu nih sedikit tentang etiologi hipertensi. Nah, eh, etiologi hipertensi itu diklasifikasikan menjadi dua. Ada hipertensi primer dan ada hipertensi sekunder. Nah, hipertensi primer itu biasanya disebabkan karena idiopatik, kemudian faktor genetik, atau bisa juga karena CKD. Nah, untuk hipertensi sekunder, dia itu disebabkan oleh adanya efek samping dari obat, penggunaan obat, sama penyakit lain. Nah, efek samping obat tuh contohnya karena penggunaan obat NSAID, kemudian obat-obat yang simpatomimetik kerjanya, kemudian kontrasepsi oral, kemudian kortikosteroid, mereka tuh punya efek samping yang berpengaruh terhadap tekanan darah sehingga bisa menyebabkan hipertensi. Nah, kemudian penyakit lain itu apa? Contohnya seperti tiroid, Cushing syndrome, kemudian paratiroid yang memang dan penyakit lainnya yang memang berpengaruh terhadap sistem atau regulasi dari pengaturan tekanan darah. Nah, kemudian masuk ke sini klasifikasi hipertensi berdasarkan nilainya ya teman-teman. Jadi yang normalnya itu adalah kurang dari 120 per 80 ya teman-teman untuk keadaan tekanan darah normal. Nah, kemudian yang disebut hipertensi itu apa? Nah, yang disebut hipertensi ini kalau dia udah masuk ke stage 1 ya teman-teman. Kalau dia udah lebih dari sama dengan 140 untuk sistoliknya dan lebih dari 90 untuk tekanan darah diastoliknya. Nah, adapun apa klasifikasi hipertensi yaitu prehipertensi. Jadi dia itu nilainya tuh borderline ya teman-teman. Jadi di dekat apa nilai yang memasuki apa kategori hipertensi. Jadi untuk prehipertensi ini adalah 120 sampai 139 untuk sistoliknya. Sedangkan diastoliknya adalah 80 sampai 89 mmHg. Nah, sedangkan stage 1 itu tadi 140 sampai 159, untuk sistoliknya, untuk diastoliknya adalah 90 sampai 99. Nah, ada juga kategori stage 2. Untuk kategori stage 2 ini kalau dia lebih dari sama dengan 160 per 100 mmHg ya teman-teman. Nah, jadi ini dilihat dari nilai sistolik dan diastoliknya. Nah, di mana sistolik itu tekanan darah pada pembuluh darah ketika jantung memompa darah melalui arteri pulmonari dan aorta ya teman-teman. Tapi kalau misalkan diastolik itu pada saat
jantung itu terisi. Kalau tadi sistolik itu pada saat jantung memompa darah melalui arteri pulmonari sama aorta, kalau diastolik itu pada saat jantung terisi darah. Jadi udah terisi, kemudian dari vena ya teman-teman kalau diastolik. Nah, kemudian masuk ke mekanisme pengaturan tekanan darah. Nah, ternyata tekanan darah ini yang berperan dalam mengatur adalah saraf otonom ya teman-teman. Nah, saraf otonom ini adalah bagian dari sistem saraf. Jadi sistem saraf itu terbagi menjadi dua ya teman-teman. Ada saraf pusat, ada saraf tepi. Kemudian saraf pusat itu terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Nah, sedangkan saraf tepi ini terdiri dari saraf somatik yang berperan dalam otot dan pergerakan, sedangkan saraf saraf tepi ini ada otonom yang terdiri dari saraf simpatis dan saraf parasimpatis. Nah, jadi di sini ya teman-teman, pengaturan tekanan darah ini ada di saraf otonom. Makanya nanti akan ada hubungannya terkait simpatis dan parasimpatis. Nah, kemudian lanjut ke ini. Nah, saraf otonom ini tadi dia itu terdiri dari saraf simpatis dan saraf parasimpatis, di mana kedua saraf ini kerjanya saling berlawanan ya teman-teman. Jadi saraf simpatis itu adalah saraf yang mengontrol terhadap respon. Biasanya tuh respon yang cepat ya teman-teman untuk simpatis ini. Nah, tapi kalau saraf parasimpatis ini yaitu kerjanya tuh mengontrol homeostatis dan tubuh pada saat istirahat, teman-teman. Dia itu mengatur saluran cerna, mengatur detak jantung, tapi dia itu responnya lambat karena dia pada kondisi istirahat kalau parasimpatik. Nah, kalau simpatis dia berlawanan. Kalau tadi parasimpatis responnya lambat, nah kalau simpatis itu responnya cepat. Karena apa? Karena tadi dia itu mengontrol terhadap respon-respon atau aktivitas yang terjadi. Nah, makanya di sini ya teman-teman bisa dilihat ya, kalau dia simpatis itu adalah menyebabkan vasokonstriksi, nah di parasimpatis dia menyebabkan vasodilatasi, itu teman-teman. Nah, kemudian tadi efek ke kardionya. Nah, kalau simpatis itu efek ke kardionya bakal meningkat. Kayak makanya tekanan darah menjadi meningkat karena kan ada vasokonstriksi tadi. Nah, berlawanan dengan parasimpatis. Parasimpatis itu menyebabkan vasodilatasi sehingga efek-efek ke kardiovaskular itu menurun, teman-teman. Tetapi ke organ lain dia akan meningkat. Nah, jadi kebalikannya ya, ke organ lain dia meningkat tapi efek ke kardiovaskularnya menyebabkan aktivitas-aktivitas secara umum adalah menurun. Kayak misalkan simpatis itu kayak dilatasi pupil gitu, meningkatkan dilatasi pupil kalau misalkan dia simpatis. Kemudian di sini adalah neurotransmitternya teman-teman yang membedakan. Kalau di simpatis dia itu akan melepaskan norepinefrin, melepaskan epinefrin karena dia merangsang adrenalin ya teman-teman. Tapi kalau parasimpatis dia neurotransmitter yang dikeluarkan adalah asetilkolin gitu teman-teman, karena asetilkolin ini nanti akan membantu merangsang otot buat berkontraksi, terus memodifikasi organ-organ dalam kondisi istirahat, untuk pemulihan, untuk proses pencernaan, makanya dia ada di parasimpatis. Nah, jadi simpatis dan parasimpatis ini kerjanya berlawanan. Mungkin kalau kita ingat simpatis parasimpatis, mungkin kita ingat ada gambar yang mana organ tubuh mana yang dia itu meningkat, mana yang menurun akibat dari saraf simpatis dan parasimpatis.
mungkin tapi nggak akan dibahas satu persatu. Nah, kemudian kita masuk ke di sini ya teman-teman, pengaturan tekanan darah yang nanti akan berhubungan dengan mekanisme kerja obat. Nah, jadi tekanan darah ini dipengaruhi oleh cardiac output. Apa itu cardiac output? Nah, cardiac output atau curah jantung adalah jumlah volume darah dalam satuan mili yang dipompa oleh ventrikel jantung selama semenit. Nah, cardiac output itu rumusnya adalah heart rate ya teman-teman dikali stroke volume atau frekuensi denyutnya jantung dikali stroke volume. Jadi ketika stroke volumenya meningkat atau frekuensi denyut jantungnya meningkat, maka si cardiac outputnya meningkat yang akan menyebabkan tekanan darah meningkat. Karena tekanan darah itu sama dengan cardiac output dikali resistensi perifer. Kalau kita ingat-ingat lagi review materi lagi yang pernah teman-teman dapatkan sewaktu kuliah. Nah, terus di sini, nah, stroke volume ini berkaitan terhadap kontraktilitas miokard dan berhubungan dengan volume darah karena stroke volume itu adalah volume darah yang dikeluarkan oleh ventrikel setiap denyut. Jadi volume per denyut. Kalau misalkan heart rate kan tadi jumlah denyut jantung per menit. Berarti kan jumlah denyut per menit dikali volume darah per denyut. Makanya ada namanya cardiac output, yaitu mili per menit gitu teman-teman. Nah, di sini, apa aja? Nah, tadi parasimpatis sama simpatis ini mengatur terhadap frekuensi denyut jantung, kemudian dia memperkuat atau mempengaruhi kontraktilitas miokard. Kontraktilitas itu adalah kemampuan otot jantung dalam menghasilkan eh, apa tenaga atau energi dalam aktivitas berkontraksi ya teman-teman, kontraktilitas miokard tuh. Nah, volume darah, kontraktilitas, frekuensi ini itu dipengaruhi oleh saraf-saraf tadi, dipengaruhi oleh saraf parasimpatik dan simpatik. Nah, khusus untuk yang frekuensi ini dia tuh dipengaruhi oleh parasimpatis juga karena parasimpatis ini dia bersifat depresif, jadi menurunkan frekuensi denyut jantung. Nah, sedangkan simpatis dia itu bersifat fleksib, tadi berlawanan, meningkatkan tekanan darah dengan meningkatkan frekuensi denyut jantung, memperkuat kontraktilitas miokard dan meningkatkan resistensi pembuluh darah. Dimana kalau misalkan resistensi pembuluh darahnya meningkat, maka tekanan darah meningkat juga. Kontraktilitas miokard meningkat, maka tekanan darah meningkat juga gitu teman-teman. Makanya obat-obat yang nanti di yang aktivitas simpatis berarti dia harus diblok ya teman-teman. Tapi untuk yang parasimpatis dia berarti kerjanya harus yang sinergis agar dia bisa menurunkan frekuensi denyut jantung agar tekanan darahnya menurun akibat dari frekuensi yang menurun sehingga cardiac output pun menurun juga gitu teman-teman. Nah, apa saja obat-obat yang bekerja dalam sistem curah jantung, yaitu adalah agonis alfa 2, beta blocker, dan diuretik. Nah, jadi obat-obat ini bekerja pada sistem saraf otonom, yaitu baik di simpatis maupun di parasimpatik. Makanya ada agonis alfa 2, ada beta blocker. Karena tadi ada dua saraf yang kerjanya berlawanan. Makanya tadi ada obat yang agonis, ada obat yang dia sifatnya memblok, teman-teman. Nah, kemudian tekanan darah juga tadi dipengaruhi oleh resistensi perifer. Jadi, tekanan darah itu adalah hasil dari cardiac output dikali resistensi perifer. Berarti dia itu berbanding lurus. Ketika cardiac outputnya meningkat, tekanan darahnya meningkat. Ketika resistensi perifer atau tekanan perifer dia meningkat, maka tekanan darahnya meningkat. Nah, apa saja sih yang obat yang bekerja di
dalam aktivitas atau yang mempengaruhi terhadap resistensi perifer, yaitu ada antagonis alfa 1 adrenergic, kemudian ada kalsium channel blocker, sama ada diuretik. Nah, resistensi perifer itu apa? Resistensi perifer itu adalah nanti berhubungan terkait dua hal, yaitu tonus otot polus pembuluh darah dan elastisitas dari pembuluh darah itu sendiri. Jadi resistensi perifer itu adalah dia itu resistensi terhadap aliran darah yang ditentukan oleh tonus otot polos dan elastisitas dari pembuluh darah. Sama biasanya dari diameter pembuluh darah, karena semakin kecil ukuran pembuluh darah, maka resistensi perifer terhadap aliran darahnya semakin meningkat juga, makanya tekanan darahnya meningkat gitu, karena kan ukuran diameter pembuluh darahnya kecil ya, tapi aliran darah tuh ya normal gitu, makanya menyebabkan resistensi perifer yang menyebabkan nanti tekanan darah bakalan meningkat juga. Kemudian ada juga nanti yang bekerja terhadap RAAS ya teman-teman, yaitu renin angiotensin aldosteron system. Jadi dia itu nanti sifatnya bersifat resip karena dia akan menyebabkan efek vasokonstriksi akibat angiotensin 2 dan perangsangan aldosteron. Nah, sehingga nanti akan menyebabkan tekanan darah meningkat. Ini nge-review ya, pasti akan di ini erat kaitannya terhadap AC inhibitor ya mungkin teman-teman. Kalau kita ingat-ingat lagi, dia enzim yang apa memblok konversi angiotensin 1 ke angiotensin 2 gitu yang ada di dalam sistem RAAS ini. Nah, kemudian ini juga ada faktor lokal ya teman-teman, akibat dari sel endotel yang ada di pembuluh darah. Nah, itu mungkin sekilas terkait aktivitas atau mekanisme kerja obat pada beberapa regulasi terkait pengaturan tekanan darah. Jadi pengaturan tekanan darah itu banyak ya teman-teman faktornya, sehingga obat-obatnya pun banyak juga teman-teman. Ada yang mempengaruhi resistensi perifer, ada yang bekerja terkait ke saraf simpatis parasimpatis, ada juga yang bekerja di RAAS. Nah, kemudian lanjut ke algoritma manajemen hipertensi, teman-teman. Nah, di sini kita pakai GNC 8 ya, teman-teman. Karena hipertensi itu biasanya mengikut ke GNC. Di Piro pun sebenarnya sama aja ke GNC ya. Kalau secara guideline, terus ada NICE juga. Kemudian apalagi ya, mungkin ada perbedaan, tapi biasanya hipertensi itu mengacu ke GNC 8 ya, teman-teman. Ke GNC. Nah, di sini guideline terapinya. Jadi yang pertama adalah tentu harus adanya modifikasi lifestyle ya teman-teman. Nah, apa aja sih modifikasi lifestyle itu? Yaitu adalah di sini ya ada ada merokok ya teman-teman, karena merokok itu berdasarkan jurnal disebutkan dia ada efek terhadap resiko terhadap peningkatan tekanan darah. Itu juga merupakan salah satu faktor resiko dalam penghitungan atau penetapan nilai ASCPD. Nah, makanya di sini untuk hipertensi ini modifikasi gaya hidupnya yang pertama ada mengurangi merokok, kemudian mengontrol glukosa dan lipid, karena nanti lipid ini ada kaitannya terhadap hipertensi ya teman-teman. Kemudian diet, makan makanan yang sehat. Dan nanti aku tunjukkan ya yang diet ini. Kemudian menghentikan konsumsi alkohol. Kemudian mengurangi asupan
garam ya teman-teman. Karena garam ini sangat berpengaruh terhadap hipertensi, kemudian meningkatkan aktivitas fisik. Jadi kalau di sini di GNC ini dia itu melakukan aktivitas sedang sampai berat 3 sampai 4 hari dalam 1 minggu dengan durasi rata-rata 40 menit per sesinya ya teman-teman. Itu terkait dari lifestyle modification. Nah, kemudian kita masuk ke penggunaan obatnya ya teman-teman untuk hipertensi. Nah, jadi untuk hipertensi ini sebenarnya goal treatmentnya itu adalah menurunkan angka kejadian dan kematian. Jadi dia itu harus mencapai dan mempertahankan target tekanan darahnya ya teman-teman. Jadi harus mencapai goals terapi, kemudian mempertahankan si nilai tekanan darah tersebut. Nah, jadi nanti itu kita menentukan dulu goals tekanan darahnya berapa nih. Nah, baru nanti kita masuk ke pengobatannya. Nah, di sini dibagi menjadi 2 ya teman-teman kategorinya. Apakah dia itu general population atau dia mempunyai faktor resiko, teman-teman. Nah, di sini kalau misalkan yang termasuk general population, yaitu berarti dia nggak punya faktor resiko diabetes atau gangguan ginjal. Tapi kalau misalkan dia punya faktor resiko, baik diabetes atau gangguan ginjal atau keduanya. Nah, berarti nanti ada pengobatan yang khusus ya teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke yang sebelah kiri yaitu general population. Nah, di sini dibedakan menjadi 2 teman-teman ya. Tergantung dari usia. Nah, ada yang lebih dari 60 tahun sama ada yang kurang dari 60 tahun. Kenapa ada klasifikasi berdasarkan umur? Karena ternyata ada jadi sistem RAAS tadi, dia itu ternyata lebih aktif pada usia muda dibandingkan usia tua. Nah, makanya dia ada pengaruh terhadap umur juga. Kemudian dari faktor organ yang mengalami penurunan karena usia ya teman-teman, penurunan fungsi organ. Nah, di sini kalau misalkan dia umurnya lebih dari 60 tahun, maka tekanan darahnya goals-nya adalah kurang dari 150/90. Tapi kalau misalkan dia kurang dari 60 tahun, berarti goals dari tekanan darahnya itu kurang dari 140/90. Jadi kalau misalkan umurnya lebih dari 60 tahun, lebih dari sama dengan 60 tahun, artinya yang dia udah masuk ke lanjut usia yang lebih tua, dia itu goals terapinya justru lebih longgar ya teman-teman. Jadi dia kurang dari 150/90. Tapi kalau misalkan dia itu kurang dari 60 tahun, dia lebih dari kurang dari 140/90. Nah, kemudian setelah menentukan goals dari tekanan darah, kita masuk ke terapinya. Nah, terapinya itu dibedakan menjadi non-black dan black. Nah, non-black dan black ini apa? Non-black dan black ini adalah terkait dari rasnya ya teman-teman. Apakah dia masuk ke ras hitam atau ras kulit putih. Nah, kenapa sih ada pembagian ini? Karena ternyata hipertensi ini ada kaitannya dengan genetik ya teman-teman. Ada kaitannya disebutkan di beberapa jurnal bahwa orang yang berkulit hitam atau yang ras hitam itu dia punya resiko penyakit jantung yang lebih tinggi dibandingkan yang ras kulit putih. Kenapa? Karena ternyata di beberapa jurnal disebutkan bahwa dia itu sensitif terhadap garam. Jadi dia tuh menyimpan garam yang lebih di dalam tubuhnya. Makanya dia punya faktor resiko terhadap hipertensi gitu. Karena tekanan darahnya lebih cenderung tinggi gitu, teman-teman.
Nah, kemudian di sini kalau misalkan dia non-black, artinya dia eh, bukan ras kulit hitam, maka pengobatannya adalah bisa oleh golongan diuretik tiazid, ACE inhibitor, ARB, atau kalsium channel blocker. Nah, ini pengobatannya bisa tunggal atau bisa langsung kombinasi. Kapan dia kombinasi? Nah, nanti kita akan bahas ya, teman-teman. Nah, kemudian ada juga yang ras kulit hitam. Untuk yang ras kulit hitam ini, dia pengobatannya adalah menggunakan tiazid ya teman-teman. Diuretik tiazid atau dia pakai kalsium channel blocker. Nah, ini pun sama teman-teman kayak tadi, bisa dia tunggal atau bisa langsung kombinasi. Tergantung dari apa? Tergantung tadi nanti ya terkait dengan tekanan darahnya. Apakah dia masuk hipertensi stage 1 atau hipertensi stage 2. Kalau misalkan dia hipertensi stage 2, biasanya langsung ke kombinasi. Tapi kalau dia hipertensinya masih stage 1, artinya di bawah 160, berarti dia dimulai dengan terapi tunggal terlebih dahulu dengan menggunakan obat-obat berdasarkan penggolongan apakah dia ras kulit hitam atau bukan. Nah, kemudian di sini di sebelah kanan ada diabetes, ada pasien dengan faktor resiko diabetes atau riwayat penyakit, maksudnya riwayat penyakit diabetes atau gangguan ginjal atau keduanya ya teman-teman. Nah, di sini untuk semua umur ya teman-teman. Jadi tidak melihat dia lebih dari sama dengan atau kurang dari 60 tahun lagi, tapi semua umur ya teman-teman. Pokoknya kalau misalkan dia punya riwayat penyakit diabetes atau gangguan ginjal atau keduanya, berarti nanti dia guideline terapinya mengikuti alur yang sebelah kanan, di mana tekanan darah atau target dari tekanan darahnya adalah kurang dari 140/90 mmHg gitu teman-teman. Jadi sama kayak yang ras kulit hitam ya, goals terapinya. Untuk yang punya riwayat penyakit diabetes atau gangguan ginjal atau keduanya. Nah, nanti terapinya apa? Terapinya itu adalah menggunakan ACE inhibitor atau ARB. Dia itu bisa digunakan secara tunggal atau bisa juga dia kombinasi dengan golongan lain. Nah, nanti setelah diberikan terapi, kemudian dia dicek apakah terapinya itu tekanan darahnya mencapai goals-nya atau enggak. Kalau dia mencapai goals-nya, berarti dia itu dilanjutkan pengobatannya menggunakan obat tersebut. Tetapi tetap dimonitoring. Monitoring dari apa? Monitoring dari efek samping, monitoring terhadap penggunaan. Nah, kemudian kalau misalkan tadi, ini sama ya teman-teman, baik untuk nanti yang black, yang non-black, ataupun yang diabetes atau gangguan ginjal, nanti ketika dia tidak tercapai target terapinya, nanti stepnya sama ya teman-teman. Jadi yang membedakan itu hanya terkait goals terapinya, goals tekanan darahnya, goals nilai terapi, nilai apa tekanan darahnya. Nah, kalau yang sama pengobatannya ya teman-teman. Jadi dimulainya menggunakan obat apa. Jadi perbedaannya itu teman-teman antara usia apa atau penyakit penyertanya diabetes atau gangguan ginjal. Jadi berbeda di target tekanan darahnya sama di pengobatan pertamanya menggunakan apa. Nah, tapi nanti setelah dia diberikan apa first line terapinya, kemudian dia tidak mencapai target terapi dari tekanan darah, maka
teman-teman nanti dia itu ke sini ya tahapannya, yaitu dia dilakukan reinforce atau memperkuat lifestyle modification sama kepatuhan terhadap penggunaan obat, kepatuhan dalam menjalankan modifikasi gaya hidup gitu ya teman-teman. Dan nanti akan dilakukan titrasi ya teman-teman. Titrasi dosis sampai dia mencapai dosis maksimumnya gitu teman-teman. Nah, atau bisa juga dipertimbangkan penambahan obat lainnya. Penambahan obat lainnya di sini bisa ACE inhibitor, bisa ARB, bisa calcium channel blocker, atau bisa juga diuretik tiazid. Nah, tapi teman-teman untuk kombinasi ini, Kak, gimana sih untuk menentukan kombinasi apa dengan apa dengan apa? Nah, secara umum teman-teman kan tadi kalau kita lihat dari slide sebelumnya nih, mekanisme obatnya di sini kan ada agonis alpha 2, beta blocker, agonis alpha 1, kemudian ada yang sistem di RAAS. Nah, secara umum ya teman-teman, aturannya adalah kalau misalkan dia itu pakai menggunakan diusahakan dihindari menggunakan kombinasi obat dengan aktivitas atau mekanisme kerja yang sama. Misalkan ACE inhibitor dengan ARB, yaitu sama-sama bekerja dalam sistem RAAS. Nah, itu dihindari ya teman-teman nanti kombinasinya. Jadi nanti kombinasinya adalah ACE inhibitor dengan golongan lain. Biasanya misalkan dengan diuretik, atau misalkan ARB dengan diuretik, atau misalkan ACE inhibitor dengan calcium channel blocker, atau misalkan bisa ARB dengan calcium channel blocker. Kenapa dihindari untuk yang kerjanya sama? Karena gini teman-teman, dalam jurnal yang aku baca bahwa disebutkan kombinasi antara ACE inhibitor sama ARB yang sama-sama sistemnya bekerja di RAAS, dia itu menghasilkan efektivitasnya yang nggak terlalu signifikan. Jadi kombinasi ini tidak lebih efektif dibandingkan kalau penggunaan ACE inhibitor secara tunggal gitu teman-teman. Makanya ACE inhibitor ini dengan ARB dihindari penggunaannya. Kemudian terkait juga efek sampingnya. Efek sampingnya menjadi meningkat, yaitu gangguan fungsi ginjal karena kan ACE inhibitor dan ARB itu bekerja sama-sama dalam sistem RAAS yang ada di ginjal, yang mana kalau misalkan kita menggunakan dua obat yang kerjanya sama-sama di sistem yang sama, di organ yang sama, maka ya efek sampingnya akan meningkat juga. Makanya dia dihindari ya teman-teman. Nah, kemudian, ini tadi kita masuk ke yang setelah dia ditambahkan dosisnya, dititrasi sampai dosis maksimal, atau dia ditambahkan obat lain, kemudian ternyata tekanan darahnya nggak mencapai targetnya. Nah, berarti di sini masuk ke sini ya teman-teman. Jadi dia ditambahkan kelas obat yang belum dipilih ya teman-teman. Jadi dia ditambahkan kelas obat lain yang belum digunakan atau yang belum dipilih. Nah, kemudian dan dilakukan titrasi hingga dosis maksimalnya gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan tadi setelah titrasi dosis dia itu mencapai goals-nya, tekanan darahnya, maka dia dilanjutkan terapinya dan dilakukan monitoring gitu teman-teman. Nah, kemudian kalau misalkan dia itu tadi udah ditambahin obat lagi nih di yang sini.
Nah, maka dia dilakukan titrasi lagi sampai dosis maksimumnya ya teman-teman. Tapi tetap ya lifestyle modification itu tetap dilakukan. Nah, di sini ya teman-teman, untuk inisial drugs-nya buat pilihan hipertensi tadi ya teman-teman, ada ACE inhibitor, ada ARB, ada diuretik tiazid, sama ada kalsium channel blocker. Jadi 4 obat ini yang dijadikan obat untuk memulai terapi pada pasien hipertensi. Nah, kemudian masuk ke strategi tadi. Nah, strategi ini sebenarnya berhubungan tadi. Kalau misalkan dia memulai terapinya, dia itu bisa memulai langsung satu obat. Nah, kemudian kalau misalkan dia itu nggak mencapai uh, uh, goals dari eh, tekanan darah. Nah, berarti dia harus dititrasi sampai dosis maksimumnya. Baru nanti ditambahkan obat yang kedua. Tapi ada juga strategi yang kedua. Jadi dia itu memulai obat yang pertama, kemudian ditambah obat yang kedua ketika dia nggak memenuhi target si tekanan darahnya, baru dia dosis obat yang pertamanya dinaikkan. Jadi kalau yang strategi A itu satu obat dulu, kemudian nggak masuk nih goalsnya, nah berarti dia ditingkatin dulu dosis yang obat yang inisial drugnya sampai dosis maksimum. Nah baru kalau misalkan dia apa dipertimbangkan untuk penambahan obat lain, baru dia ditambahkan. Jadi penambahan obat kedua itu setelah obat pertama dilakukan titrasi sampai dosis maksimumnya. Tapi kalau strategi 2, dia itu memulai dengan memulai satu obat dulu, kemudian dia ketika tidak mencapai targetnya ditambah obat yang kedua, tetapi belum diberikan titrasi dosis sampai dosis maksimumnya. Nah, ada juga strategi yang ketiga. Strategi yang ketiga itu adalah kombinasi. Jadi langsung dimulai. Jadi pada saat dia hipertensi diagnosis, langsung dia diberikan 2 obat dalam satu waktu gitu ya teman-teman. Jadi langsung diberikan 2 obat sekaligus. Nah, pada saat apa aja nih kapan kita menggunakan kombinasi 2 obat. Nah, jadi kombinasi 2 obat ini direkomendasikan kalau misalkan tekanan darah kita itu lebih dari 20 atau 10 mmHg di atas dari goals-nya ya teman-teman. Misalkan tadi goals-nya adalah 140/90. Nah, tetapi ternyata ketika dia udah mencapai 160, nah berarti dia bisa langsung menggunakan pengobatan 2 obat langsung sekaligus. Bisa dengan obat dalam dosis atau kekuatan yang terpisah, atau bisa langsung kombinasi satu obat langsung ya, misalkan kayak ada valsartan amlodipin, kombinasi valsartan amlodipin, nah bisa kayak gitu itu teman-teman. Jadi pemilihan di sini kan tadi ada ya alone or in combo ya teman-teman. Jadi kombinasi itu dilakukan kalau misalkan tekanan darahnya itu 20/10 mmHg di atas goals dari terapi hipertensinya. Atau bisa juga kita katakan bahwa kalau dia udah masuk hipertensi stage 2, artinya lebih dari 160 mm per Hg, berarti dia bisa langsung digunakan kombinasi 2 obat. Itu teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Kakak,
Ya. Boleh saran nggak kalau misalnya apa namanya, kalau penjelasan bisa nggak sih dicoret-coret gitu kayak yang ditampilin? Oh iya 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 iya, bisa bisa. Soalnya saya kan beberapa di sini kan kadang pakai visual ya, jadi kayak kalau dengerin gitu tuh yang di mana ya kakak ngomongin gitu. Oke, boleh boleh bentar. Heeh, itu sih paling. Kak mau nanya dong. Oke. Ini kan hipertensi yang warna yang diwarnai hijau ini dia tensi blood pressure goals-nya kan kurang dari 150/90. Ini posisinya si pasien udah hipertensi atau keadaan normal? Ini pada saat udah hipertensi, udah dia dinyatakan hipertensi. Jadi dia nanti goals terapinya adalah kurang dari 150/90. Jadi udah didiagnosa hipertensi, kemudian goals terapinya adalah sebesar sekian gitu, teman-teman. Oke. Thank you. Kak, mau nanya kalau misalnya yang tadi dia komplikasi di bawah 150/90 itu maksudnya untuk yang pasien dewasa atau khusus untuk lansia? Yang 105 harus di bawah 150/90, Kak. Yang mana nih? Yang lanjutan yang tadi, Kak, yang Kakak bilang apa yang dia punya target apanya itu harus di bawah Yang kombinasi ya, teman-teman. Nah, untuk yang dia kombinasi itu dia tidak melihat apakah dia diabetes, apakah dia umurnya lebih dari 60 tahun atau dia kurang dari 60 tahun atau dia punya diabetes atau dia punya gangguan ginjal, karena kita lihat sendiri nih di sini ya. Kalau kita nih di sini ya, teman-teman. Nah, ini alurnya ya, teman-teman. Nah, ini kan. Nah, dalam membaca guideline ya kita lihat di sini. Nah, di sini kan dia disebutkan tunggal atau kombinasi ya di setiap tahapan ya, teman-teman. Di setiap dia, entah itu dia rasnya kulit hitam atau yang kulit putih atau yang dia punya riwayat penyakit diabetes atau gangguan ginjal sekalipun, dia itu bisa tunggal maupun kombinasi. Di sini disebutkannya seperti itu ya, teman-teman. Jadi untuk yang strategi tadi, kalau misalkan dia lebih dari 160 mmHg itu tidak bergantung terhadap usia ya, teman-teman. Karena di sini pada usia lebih dari 60 tahun pun dia tetap guideline terapinya ke bawah ya, teman-teman. Bisa diberikan secara tunggal maupun kombinasi gitu, teman-teman. Walaupun mungkin di lapangan itu biasanya ada assessment lagi ya, teman-teman. Jadi belum tentu, mungkin kalau kalau pada kenyataannya ya, teman-teman, di lapangan tuh biasanya ada assessment lagi per pasien gitu, karena kan tiap pasien tuh beda-beda kondisinya. Kemudian dilihat juga penggunaan obat yang lain, apakah dia ada kontraindikasi. Nah, makanya bisa jadi dia dicoba dulu tunggal walaupun dia stage 2, tapi secara teori kalau misalkan dia udah stage 2, udah lebih dari 160 mmHg, si tekanan darah sistoliknya, dia itu harusnya langsung ke kombinasi gitu, teman-teman. Direkomendasikannya ya, teman-teman. Itu secara teorinya itu. Nah, nanti aku share lanjutannya. Jadi ini tuh, teman-teman, kalau yang aku share di grup itu adalah PPT dari PU ya, dari pejuang UK. Jadi semua mentor akan memberikan PPT itu, tapi biasanya aku tambahin ya, teman-teman. Ini
masuk ke, nah ini lanjutannya. Soalnya yang tadi tuh nggak ada lanjutannya dari GNC-nya. Nah, tadi kan sebenarnya ada sih, tapi sebenarnya ada, sebenarnya yang kalau yang ini sama sih. Nah, manajemen hipertensi dengan komplikasi, cuma kan di sini kayak nggak terlihat dia sumbernya dari mana ya. Makanya aku lebih senangnya langsung dari sumbernya. Nah, ini ya teman-teman. Nah, tadi lanjutan dari yang GNC 8 ya teman-teman. Jadi tadi dilihat dari apakah dia usianya lebih dari 60 tahun atau kurang dari 60 tahun. Kemudian apakah dia punya riwayat penyakit diabetes atau gagal ginjal atau keduanya. Kemudian dilihat juga dari apakah dia kulit hitam atau dia ras kulit putih. Nah, di sini ada terkait guideline terapi untuk yang pasien hipertensi dengan penyakit penyerta. Nah, guideline-nya di sini ya, teman-teman, kita bisa lihat kalau misalkan dia heart failure, kalau dia gagal jantung ya teman-teman, dia itu pilihan obatnya adalah ACE inhibitor atau ARB, ditambah beta blocker, ditambah diuretik, ditambah spironolakton. Nah, tapi di sini itu sebenarnya buat yang udah punya penyakit jantung, sebenarnya keempat obat ini tidak hanya ditujukan untuk hipertensinya, tapi memang ada obat-obat tersebut adalah obat-obat yang emang kombinasi yang dipakai untuk regulasi dalam tekanan darah, regulasi dalam kardiovaskular karena dia punya penyakit jantung. Kemudian karena kan penyakit jantung itu dia itu bisa udem juga ya teman-teman. Nah, makanya diberikan diuretik juga kayak gitu teman-teman. Jadi ini tuh bukan pilihan ya, tapi ini kombinasi. Jadi untuk penyakit hipertensi disertai penyakit jantung, nah maka dia itu treatmentnya adalah ACE inhibitor atau ARB, kemudian ditambah beta blocker, diuretik, dan spironolakton. Nah, kemudian kalau misalkan dia infark miokard, nah dia diberikan ACE inhibitor dengan beta blocker atau ARB dengan beta blocker. Nah, kemudian ada juga CAD. Nah, untuk yang CAD atau coronary artery disease, yaitu diberikannya adalah ACE inhibitor atau beta blocker atau diuretik atau calcium channel blocker. Kemudian ada hipertensi dengan diabetes. Kalau hipertensi dengan diabetes, dia itu bisa diberikan ACE inhibitor, kemudian ARB, ACE inhibitor, ARB, calcium channel blocker, atau diuretik. Nah, kemudian untuk gangguan ginjal itu ACE inhibitor atau ARB. Kemudian untuk yang recurrent stroke prevention, dia itu menggunakan ACE inhibitor atau diuretik. Nah, kemudian ini untuk ibu hamil ya teman-teman.
untuk ibu hamil itu banyak tuh soal UKAI yang menanyakan terkait obat hipertensi apa yang aman untuk ibu hamil. Nah, selainnya itu yaitu labetalol ya teman-teman. Kemudian bisa juga nifedipin dan metildopa. Kategori keamanannya kalau nggak salah tuh metildopa tuh B, nifedipin tuh C kalau nggak salah. Nanti bisa dicek lagi ya teman-teman ke literaturnya. Nah, di sini ya teman-teman, jadi tadi kalau misalkan dia punya penyakit penyerta, dia itu treatment terapinya ini ya teman-teman bergantung dari penyakit penyertanya apa. Nah, tapi secara umum kita lihat ya bahwa hampir semuanya adalah menggunakan ACE inhibitor kecuali pregnancy. Makanya ACE inhibitor itu dijadikan first line terapi dalam pengobatan hipertensi untuk yang ini ya teman-teman. Tapi kalau misalkan dia yang tadi yang untuk kulit hitam, baru dia menggunakan kalsium channel blocker atau golongan diuretik thiazid gitu teman-teman. Nah, terus di sini juga ya teman-teman ada beta 1 selektif ya teman-teman, beta blocker. Nah, jadi beta blocker itu kan teman-teman dia itu kerjanya adalah antagonis beta adrenergic. Jadi dia memblok reseptor beta adrenergic. Jadi dia itu memperlambat denyut jantung sehingga menurunkan jumlah darah yang dipompa pada setiap denyutan yang sebelumnya aku tunjukin di awal-awal slide ya teman-teman, dia bekerja di cardiac output. Nah, di sini beta blocker itu ada 2 ya teman-teman. Ada beta blocker yang selektif sama beta blocker non selektif. Nah, beta blocker yang non selektif ini contohnya adalah propanolol, labetalol, carvedilol, kemudian ada timolol juga. Nah, kenapa dia dikatakan non selektif? Karena dia itu bekerja memblok reseptor beta adrenergic 1 dan beta 2 adrenergic gitu teman-teman. Jadi dia membloknya ke beta 1 iya, ke beta 2 iya. Sedangkan beta 1 itu yang harus dituju itu adalah beta 1 karena beta 1 itu mempengaruhi kerja jantung yang nanti akan berkaitan terhadap penurunan tekanan darah. Tetapi kalau beta 2 itu dia itu jalurnya adalah jalur ke sistem pernapasan. Karena dia bisa menyebabkan bronkokonstriksi. Nah, makanya efek samping dari penggunaan beta blocker yang non selektif adalah bisa terjadinya bronkokonstriksi. Makanya dia dikontraindikasikan untuk pasien-pasien yang memiliki riwayat asma atau COPD. Nah, terus untuk yang diabetes juga dia lebih prefer untuk beta blocker yang selektif. Nah, beta blocker yang selektif beta 1 itu apa aja sih? Nah, di sini ya ada metoprolol, ada bisoprolol, ada betaxolol, ada acebutolol. Nah, jadi biasanya ada tuh di soal-soal UKAI obat beta blocker yang dikontraindikasikan untuk pasien yang memiliki riwayat asma atau COPD. Nah, itu adalah apa? Nah, berarti adalah obat-obat nanti yang dipilihnya adalah obat-obat beta blocker yang non selektif. Pilihan jawabannya ya teman-teman. Karena dia bisa memblok beta 2 juga yang nanti efeknya ke bronkokonstriksi sehingga kontraindikasi untuk pasien asma gitu teman-teman. Jadi pasien asma itu dipilihnya yang selektif beta 1 gitu teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke ini ya teman-teman, golongan
obatnya, ada obat diuretik, ada ACE inhibitor ARB, beta blocker, calcium channel blocker, vasodilator, kemudian ada centrally acting agent. Untuk yang diuretik ini mungkin nanti kita pakai ini aja biar sesuai sama. Nah, untuk yang kelas obat diuretik ini, nah, kenapa diuretik itu bisa menurunkan tekanan darah? Karena obat-obat diuretik ini meningkatkan diuresis. Jadi, dia meningkatkan urinasi ya, teman-teman. Di mana diuresis itu, kalau dia terjadi aktivitas diuresis, bisa menyebabkan kalau penurunan volume plasma dan volume yang akan menurunkan curah jantung. Jadi ketika dia ditingkatkan diuresisnya nanti akan menyebabkan penurunan volume plasma dan subvolume yang akan menurunkan curah jantung sehingga nanti tekanan darahnya pun menurun. Jadi dia itu berhubungan dengan pengeluaran urin yang meningkat untuk diuretik. Nah, nanti diuretik itu ada beberapa golongan ya, teman-teman. Ada golongan tiazid, ada golongan hemat kalium, ada golongan loops, sama ada satu lagi sebenarnya ada antagonis aldosteron, tapi dia biasanya ini nggak dimasukin ya di sini. Yang antagonis spironolakton. Yang hemat kali, yang triamteren. Nah, di sini ya teman-teman, mungkin kalau di sini dia itu masuk ke hemat kalium, tapi ada lagi pembagiannya ya, ada antagonis aldosteron, yaitu spironolakton. Hemat kalium itu ada spironolakton, ada triamteren. Nah, di sini ada tiazid. Tiazid itu contohnya hidroklotiazid, clotalidon, indapamid, kalau di sini tiazid ya. Nanti aku konfirmasi dulu deh, karena ini slide-nya dari kakak ya, nanti aku confirm dulu. Nah, pokoknya diuretik ini ada beberapa golongan ya, ada tiazid, ada hemat kalium, ada loop. Nah, untuk guideline terapi, diuretik yang dipakai itu adalah, yang pertamanya adalah menggunakan diuretik tiazid dulu, karena diuretik ini adalah diuretik yang punya efek kerjanya adalah kuat dibanding dengan diuretik yang lainnya. Makanya first line dari diuretiknya itu lebih banyak yang dipilihnya adalah diuretik tiazid gitu. Nah, tapi nanti ada monitoring terhadap efek sampingnya, yaitu efek sampingnya hipokalemia, teman-teman. Kemudian, nah ini di sini disebutkan bahwa diuretik ini lebih efektif dikombinasikan dengan ACE inhibitor. Nah, makanya tadi aku sebutkan di awal bahwa ACE inhibitor ini biasanya dia sebagai first line terapi, karena di beberapa komplikasi, beberapa penyakit penyerta dia disebutkan ACE inhibitor ya teman-teman pilihannya. Nah, tapi nanti pada saat kombinasinya itu biasanya adalah ACE inhibitor dengan diuretik atau bisa juga dengan calcium channel blocker gitu teman-teman. Nah, kemudian di sini ACE inhibitor contohnya ada lisinopril, captopril, ramipril. Nah, ACE inhibitor ini dia kerjanya itu adalah memblok konversi angiotensin 1 ke angiotensin 2 yang berperan dalam peningkatan tekanan darah, sehingga dia memblok konversi itu yang akhirnya nanti tekanan darahnya bisa menurun gitu teman-teman. Nah, tapi ternyata si ACE inhibitor ini ternyata berperan juga dalam memblok degradasi bradikinin. Sedangkan bradikinin ini adalah mediator dalam terjadinya batuk
teman-teman. Nah, makanya di sini ya digaris bawahi efek samping obatnya adalah batuk itu hanya ACE inhibitornya aja ya teman-teman. Nah, terus angioedema juga itu khas ya teman-teman. Batuk, ACE inhibitor tuh angioedema, kemudian hiperkalemia, itu adalah efek samping yang dihasilkan oleh ACE inhibitor, penggunaan ACE inhibitor gitu teman-teman. Nah, kemudian ini juga efek samping dari ARB. ARB itu adalah antagonis reseptor blocker. Jadi dia memblok angiotensin 1 yang memediasi efek angiotensin 1. Nah, contohnya apa? Valsartan, losartan, kandesartan, di mana nanti dia ada beberapa efek samping yang khas ya, seperti losartan bisa menurunkan kadar asam urat. Kemudian kandesartan ini tuh off labelnya ya, dapat mencegah migrain. Nah, ini ya teman-teman. Nah, ini juga spironolakton menyebabkan ginekomastia. Ginekomastia itu adalah di mana payudara pada laki-laki itu membesar ya. Jadi ada kelainan ya teman-teman, karena efek samping dari penggunaan spironolakton ini juga khas ya teman-teman. Jadi biasanya di soal-soal UKI itu suka ditanya efek samping dari obat-obat yang emang efek sampingnya khas, bukan efek samping yang secara umum gitu teman-teman. Terus ada beta blocker. Nah, tadi yang udah dijelasin juga, beta blocker itu ada yang selektif sama yang non-selektif. Nah, beta blocker ini dia itu bukan pilihan utama. Karena beta blocker itu ada yang kerjanya dia itu non-selektif. Kemudian dia punya efek samping ke beta 2. Kemudian dia juga bisa menurunkan denyut jantung. Nah, makanya dia itu bukan menjadi first line terapi dalam dalam hipertensi. Tadi kan first line terapi hipertensi ini ada 4 ya. Tadi ada ACE inhibitor, ARB, diuretik tiazid, sama di calcium channel blocker. Adapun untuk beta blocker di mana kita menggunakannya adalah pada saat kombinasi teman-teman. Tapi kombinasi pun biasanya jarang digunakan langsung dengan propranolol. Biasanya dia dicoba dulu ke diuretik ya teman-teman, atau calcium channel blocker. Baru nanti mungkin bisa di sini teman-teman. Pada saat di sini nih, di sini ya teman-teman. Nah, di sini ya teman-teman. Jadi pada saat dia udah ditingkatkan, dititrasi dosisnya sampai dosis maksimum, kemudian dipertimbangkan penambahan obat lain, sudah menggunakan ACE inhibitor, ARB, calcium channel blocker, sama tiazid. Jadi kombinasi itu ya teman-teman, kalau udah ditambahin penggunaan 2 obat, dia masih tetap pakai pilihan 4 obat tadi. Nah, tapi kalau misalkan ternyata udah diberikan 2 obat tetapi dia belum mencapai target terapinya, barulah dia menggunakan obat lain yang memang belum digunakan. Bisa seperti beta blocker gitu teman-teman. Ya, kita balik lagi ke yang tadi. Nah, kemudian ada juga golongan vasodilator. Nah, vasodilator ini berarti dia kerjanya adalah menyebabkan
aktivitas vasodilatasi. Karena kan kalau pada saat tekanan darah dia terjadi vasokonstriksi ya teman-teman, maka harus ditambahkan vasodilator. Contohnya apa? Yaitu adalah golongan antagonis alfa 1, ada terazosin, doxazosin. Nah, di sini tuh catatan-catatan yang sebenarnya bisa jadi keluar pada saat pada saat UK ya, biasanya banyak yang keluar nih hipertensi itu. Nah, di sini vasodilator ini efek sampingnya apa? Efek sampingnya dapat menyebabkan takikardia dan retensi cairan. Biasanya dia membutuhkan diuretik plus beta blocker. Nah, kemudian antagonis alfa 1 ini punya efek samping yaitu hipotensi ortostatik. Nah, ini aku nemuin nih beberapa soal yang membahas terkait hipotensi ortostatik. Nah, apa sih hipotensi ortostatik itu? Nah, jadi hipotensi ortostatik itu adalah di mana keadaan tekanan darah itu menurun. Karena apa? Karena dia itu merupakan respon alami tubuh dalam mengembalikan tekanan darah menjadi normal, tetapi mengalami gangguan. Jadi kan kita tuh punya sistem regulasi ketika tekanan darah tinggi, maka akan ada regulasi dalam menurunkan tekanan darah. Dan sebaliknya ketika tekanan darah menurun, ada regulasi dalam meningkatkan tekanan darah. Nah, pada saat hipotensi ortostatik ini tuh terjadi gangguan dalam mengembalikan tekanan darah menjadi normal, sehingga terjadi hipotensi ortostatik. Gejalanya apa? Gejalanya seperti pusing, kemudian mata jadi berkunang-kunang. Nah, biasanya itu terjadi pada saat kita itu bangun tidur. Nah, biasanya kan bangun tidur, aduh kok jadi pusing, jadi gelap, kayak kunang-kunang, atau bahkan kayak hampir mau pingsan nih teman-teman. Atau bisa juga pada saat posisi dari duduk, dari dari berbaring jadi duduk gitu teman-teman. Karena kan pada saat atau misalkan akan berdiri ya teman-teman pada saat bangun tidur, karena kan pada saat bangun tidur itu dia itu eh, tubuh tuh dari awalnya posisinya tidur kemudian jadi bangun, berarti kan darah tuh mengalir ke kaki, makanya akan ada terjadinya penurunan tekanan darah, tetapi dia terjadi gangguan, makanya menyebabkan hipotensi ortostatik gitu teman-teman. Kemudian ada juga obat anti hipertensi yang kerjanya sentral, yaitu agonis alfa 2. Contohnya adalah klonidin, metilopa. Nah, klonidin itu biasanya di sini catatannya adalah untuk hipertensi resisten ya teman-teman. Jadi emang alfa 2 agonis, alfa 1 antagonis ini biasanya diberikan pada saat tadi diuretiknya udah dicoba, baru nanti masuk ke pilihan obat-obat ini gitu teman-teman. Karena tadi pilihan obatnya tetap mengikuti yang empat ini ya teman-teman. Yang ini ya teman-teman. Tuh terkait hipertensi. Ada yang mau ditanya dulu nggak sampai sejauh ini? Atau ada yang kurang jelas? Kita lanjut dulu ya teman-teman. Oke.
Jadi yang diet ini disebutkan ya di yang PPT yang di-share yang dari PU. Nah, ini this diet nanti aku share ya PPT tambahan ini buat nanti belajar. Nah, ini ya terkait efek samping AC inhibitor dan ARB. Nah, ini kita bisa singkat ya kalau misalkan teman-teman mau ngapalin efek samping dari AC inhibitor dan ARB. ARB ini kita ingat aja kaptopil. C-nya apa? C-nya adalah cough ya, batuk teman-teman. Kemudian A-nya apa? Angioedema. P-nya proteinuria. Kemudian T-nya adalah taste change. Jadi ada perubahan rasa. Kemudian O-nya adalah hipotensi ortostatik. Kemudian untuk P-nya adalah pregnancy contraindication karena ACE inhibitor sama ARB ini dikontraindikasikan untuk ibu hamil. Kemudian R-nya apa? Yaitu renal artery stenosis. Kemudian I-nya ada peningkatan renin. L-nya adalah leukopenia. Nanti aku share ya teman-teman untuk tambahan ini karena kayaknya nggak mungkin dibahas satu persatu. Jadi ini buat tambahan buat teman-teman belajar. Kemudian kita masuk ke lanjut lagi. Tadi ini udah, ini juga udah. Nah, sekarang masuk ke krisis hipertensi. Nah, krisis hipertensi itu apa sih? Nah, krisis hipertensi itu adalah kondisi terjadinya peningkatan tekanan darah secara tiba-tiba. Jadi, yang melebihi 180 per atau ya 180 atau 100 enggak per ya benar 180 per 120 mmHg. Nah, si krisis hipertensi ini dia itu dibagi menjadi dua ya teman-teman. Ada hipertensi urgensi sama ada hipertensi emergensi. Apa bedanya? Nah, hipertensi urgensi ini adalah hipertensi yang terjadi ketika tekanan darahnya sama ya teman-teman, lebih dari 180 per 120, tetapi nggak menimbulkan kerusakan pada organ tubuh lain. Tapi kalau hipertensi emergensi itu kebalikannya, tekanan darahnya sama ya teman-teman, lebih dari 180 per 120. Cuma yang ngebedakannya adalah apakah dia menimbulkan kerusakan pada organ tubuh lain atau enggak, atau gejala lain atau enggak. Nah, di sini kalau misalkan dia hipertensinya adalah hipertensi urgensi, maka dia diberikan terapinya adalah obat oral short acting. Contohnya apa? Yaitu kaptopil, klonidin, atau labetalol. Nah, kemudian kalau hipertensi emergensi diberikan apa? Nah, hipertensi emergensi ini dia itu kan menimbulkan kerusakan pada organ tubuh lain ya, seperti dia itu terjadinya diseksia aorta. Diseksia aorta tuh robeknya lapisan darah lapisan dalam dari pembuluh darah aorta. Nah, jadi ketika pembuluh darah bagian dalam lapisan dalam itu robek, nah si darah itu nanti mengalir ke dalam robekan itu, kemudian nanti itu akan membentuk bendungan yang nanti itu lama-kelamaan kalau tidak ditangani bisa menyebabkan pecahnya pembuluh darah. Makanya krisis hipertensi ini sangat ini ya teman-teman sangat berbahaya kalau misalkan tidak ditangani dengan cepat. Nah, kalau kemudian ada lagi stroke ya teman-teman. Terus ada preeklamsia atau eklamsia. Nah, ini biasanya banyak tuh soal-soal UKAI yang menanyakan terkait guideline terapi atau pemberian
terapi apa pada preeklamsia atau eklamsia. Nah, eklamsia itu apa? Preeklamsia itu apa? Nah, jadi eklamsia itu dan preeklamsia atau eklamsia itu adalah peningkatan tekanan darah yang lebih dari 140/90 yang disertai kejang ya teman-teman. Jadi lebih dari 140 sampai 140/90. Nah, kalau di sini kan dia itu lebih dari sama dengan 180 ya teman-teman. Tapi secara definisi kalau misalkan lihat di literatur lain itu lebih dari 140 ya teman-teman. Pokoknya dia kondisi hipertensi yang dia tuh tipe tekanan darahnya tiba-tiba naik, jadi dia tuh secara tiba-tiba dan dia itu disertai dengan gejala atau kerusakan pada organ tubuh lain. Nah, tandanya apa? Tandanya eklamsia itu dia sudah mengalami sampai ke kejang ya teman-teman. Biasanya kalau preeklamsia itu hanya di tekanan darahnya meningkat, kemudian ada terjadinya peningkatan protein pada urin atau bisa bengkak pada tungkai gitu teman-teman. Nah, biasanya terjadi pada saat kapan? Biasanya preeklamsia ini terjadi pada ibu hamil ya teman-teman, karena adanya terjadinya perubahan secara hormonal. Kemudian di beberapa jurnal yang aku baca, dia juga disebabkan karena adanya kelainan perkembangan fungsi plasenta sehingga dalam menyalurkan darah, sehingga nanti pembuluh darahnya menyempit dan timbul reaksi dari tubuh ibu yang akhirnya menyebabkan preeklamsia atau sampai ke eklamsia. Nah, tadi preeklamsia itu kan ditandai dengan tekanan darah meningkat, kemudian adanya protein pada urin, gitu teman-teman. Tapi ketika dia eklamsia, dia itu udah sampai ke gejala kejang ya teman-teman. Jadi kejang bisa sebelum, bisa selama, atau setelah persalinan. Bahkan selama persalinan gitu teman-teman bisa terjadi eklamsia atau kejang-kejang. Nah, pengobatannya apa teman-teman? Nah, di sini mungkin nggak ada ya. Ada di sini ternyata. Nah, di sini kalau misalkan dia di seksi aorta, terapi utamanya adalah esmolol sama labetalol ya teman-teman, golongan dari beta blocker. Nah, kalau misalkan hipertensi tadi emergensinya adalah karena akut pulmonary edema, dia diberikannya adalah nitrogliserin, clofidipin, kemudian nitrofusid. Nah, kemudian tadi ya yang eklamsia, preeklamsia nih, ada, nah biasanya di UK itu suka ditanya nih, ibu hamil misalkan dia menderita kejang, nah apa rekomendasi apoteker untuk menangani kejangnya. Nah, kalau misalkan dia ditanyanya adalah untuk menangani atau mencegah kejangnya, mencegah ya teman-teman, yaitu menggunakan Mg sulfat ya teman-teman. Tapi kalau misalkan untuk menangani hipertensinya, tetap aja teman-teman menggunakan obat antihipertensi. Obat antihipertensinya apa? Obat antihipertensinya adalah bisa hidralazin, labetalol, di sini bisa nifedipin, di mana pilihannya tuh biasanya yang mempertimbangkan terhadap keamanan ibu hamil. Tadi kan pesannya labetalol, berarti nanti dipilihnya adalah labetalol untuk menurunkan tekanan darahnya. Tapi untuk mencegah kejangnya, yaitu menggunakan magnesium sulfat, teman-teman. Itu. Nah, kemudian ada shock kardiogenik. Nah, kalau tadi kan krisis hipertensi, kemudian shock kardiogenik. Nah, shock kardiogenik juga ini banyak ditemukan di soal-soal UK ya teman-teman, menanyakan terkait shock kardiogenik. Ada shock, kan ada shock anafilaksis, ada shock kardiogenik. Kalau shock anafilaksis kan dia biasanya diberikannya epinefrin ya teman-teman. Tapi kalau shock kardiogenik itu dia itu tergantung dari sistoliknya. Nah, jadi kalau misalkan dia shock kardiogenik, jadi shock sebelum ke situ, shock kardiogenik itu apa sih? Shock kardiogenik itu adalah ketidakmampuan jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh.
Jadi dia itu terjadi secara mendadak. Nah, biasanya gejalanya apa? Gejalanya adalah nyeri seperti ditekan, menjalar dari lengan kiri ke leher. Nah, itu yang disebut dengan shock kardiogenik. Nah, shock kardiogenik ini dilihat dari tekanan darahnya, dari sistolnya ya teman-teman. Tapi kalau misalkan nadinya tidak teraba atau lemah, dia langsung diberikan terapinya epinefrin. Nah, tapi kalau misalkan dia dicek tekanan darahnya, kalau dilihat nilai sistoliknya, kalau dia kurang dari 60 mmHg, dia itu diberikannya adalah norepinefrin sampai nanti tercapai tekanan darah sistoliknya adalah lebih dari 60 mmHg. Tapi kalau dia sistoliknya adalah 60 sampai 80, maka dia diberikan terapinya dopamin. Kalau dia lebih dari 80 mmHg, maka dia diberikan terapinya adalah dobutamin ya teman-teman. Itu terkait shock kardiogenik teman-teman. Biasanya suka ada tuh pertanyaan, bisa dari shock anafilaksis, bisa shock kardiogenik. Jadi shock kardiogenik ini yang dipilih guideline terapinya adalah berdasarkan nilai sistoliknya teman-teman pasiennya. Gitu teman-teman. Itu mungkin untuk hipertensi ada yang mau ditanyain nggak? Paling hari ini tadi tuh jam 7:30 ya mulainya. Kita sampai jam 9:15 paling nanti kita lanjut lagi. Ada yang mau ditanyain dulu nggak teman-teman sampai sejauh ini? Aku rangkum dulu ya secara garis besarnya yang suka ditanyain di UK ya teman-teman. Biasanya tuh ditanyainnya terkait goals atau target dari tekanan darah ya teman-teman, karena kan nilainya berbeda-beda. Kemudian biasanya kalau ini sih sebenarnya jarang ya, kalau mekanisme pengaturan kayak gini sebenarnya ini lebih ke pemahamannya teman-teman aja, buat menambah pemahamannya aja. Nah, kemudian biasanya karena hipertensi ini ada inisial drugs-nya dalam pengobatan awal, di mana dia itu hanya 4 ya teman-teman. Ada ACE inhibitor, ARB, tiazid diuretik, calcium channel blocker. Nah, maka nanti biasanya ditanya first line terapinya bukan langsung first line terapi hipertensi, tapi bisa dilihat dari kondisi-kondisinya dulu. Apakah dia kondisinya adalah yang ras hitam, yang dia itu langsung menggunakan tiazid atau calcium channel blocker, atau bisa juga yang non-black. Terus bisa juga ditanya dia punya penyakit penyerta seperti diabetes atau penyakit gangguan ginjal, atau tadi bisa juga dia punya penyakit STEMI, punya penyakit infark miokard, atau dia udah sampai ke gagal jantung. Nah, itu biasanya ditanyanya terkait kondisi si pasiennya ya teman-teman. Jadi pilihannya tuh nanti mainnya di situ. Karena tadi ya kalau kita lihat di sini, nah pilihan terapinya itu bergantung dari dia itu punya komplikasinya dengan penyakit apa gitu teman-teman. Nah, walaupun secara umum ya teman-teman kita bisa lihat bahwa pilihan terapinya itu yang pertamanya adalah ACE inhibitor. Tapi memungkinkan aja ditanyakannya adalah gagal jantung tuh terapinya apa aja, kayak gitu teman-teman. Terus biasanya ditanyakan juga efek samping. Nah, karena efek samping karena kan obat-obat anti hipertensi ini kerjanya itu banyak ya teman-teman. Ada yang kerja di bagian diuretik, ada yang bekerja di sistem RAAS, ada yang bekerja di resistensi perifer. Jadi efek sampingnya tuh ada efek samping yang khas. Makanya suka ditanyain juga kayak angioedema itu ada di ACE inhibitor sama ARB juga. Tapi yang lebih banyak itu memang di ACE inhibitor. Jadi bengkak gitu ya teman-teman. Ada
ada edema. Nah, kemudian batuk di ACE inhibitor. Kemudian diuretik itu khasnya adalah ini elektrolit. Jadi ada efek samping hipokalemia, hiperkalemia. Jadi nanti monitoring terhadap jumlah-jumlah elektrolit yang ada di dalam tubuh gitu, teman-teman. Kemudian apa lagi ya? Efek samping interaksi bisa juga. Nah, kemudian krisis hipertensi juga biasanya suka muncul-muncul di soal ukai, kemudian shock kardiogenik gitu. Itu juga biasanya suka ditanyakan teman-teman. Ada yang mau ditanyain nggak teman-teman sebelum lanjut? Kak, kalau mau nanya Kak, Ya, kalau golongan nitrat Kak itu biasanya gimana ya Kak? golongan nitrat itu biasanya dipakainya adalah pada saat ini angina pectoris teman-teman. Nanti di sini pada saat angina pectoris, pada saat iskemia gitu, pada saat STEMI juga dia bisa ya teman-teman. Jadi yang memang nanti nih di sini di ACS nih, di sini di asabil angina pectoris. Nah, biasanya karena dia itu disebabkan karena kebutuhan oksigennya kan menurun, makanya dia langsung menggunakan nitrat. Tapi untuk di hipertensi sendiri dia nggak menggunakan nitrat ya teman-teman, tapi menggunakan first line terapinya adalah 4 ini. Tapi kalau misalkan nanti ada komplikasi dengan penyakit lain, barulah diberikan nitrat teman-teman. Gitu. Nah, kayak di sini ya. Gak ada ya kalau di sini. Itu paling Kak. Jadi nitrat itu biasanya digunakan pada saat angina pectoris, nggak pada saat hipertensi ya. Atau hipertensi dengan riwayat komplikasi penyakit lain gitu. Cukup menjawab nggak? Kalau digoxin Kak, dipakai saat kapan? Nah, digoxin nanti pas gagal jantung, pada saat penyakit jantung ya. Jadi ini tuh baru ke hipertensi dulu. Gitu, teman-teman. Nanti akan dibahas. Nah, karena kan digoxin itu kan dia itu kerjanya dalam membantu ini ya ke fungsi jantung sebenarnya. Nanti akan dibahasnya di gangguan jantung atau di STEMI. Nah, di sini kan sebenarnya nggak terlalu dibahas, makanya aku tuh pengennya nanti nambahin di sini teman-teman. Cuma di sini kurang nih, iskemiknya cuma sedikit. Nah, makanya tuh langsung ke dislipid kan, makanya nanti mau aku tambahin ya teman-teman. Nanti kita akan bahas ya itu digoxin sama nitrat itu biasanya dipakai di angina pectoris atau di iskemia. Kalau digoxin itu biasanya dipakai pada saat nanti gagal jantung atau gangguan jantung, atau bisa juga di aritmia ya teman-teman. Nah, Takikardi Kak. Nah, takikardi, bradikardi itu nanti akan belajar. Nah, kalsium channel blocker juga nanti akan dipakai juga nih teman-teman di penyakit aritmia teman-teman. Entah itu nanti bradikardi atau takikardi nanti juga. Nah, tapi di sini sayangnya nggak ada aritmia. Nanti aku tambahin deh. Itu teman-teman. Ada yang mau ditanyain lagi? Kak, Termasuk mau izin ya? nanya. Iya, boleh. Kalau yang CCB non-dihidroperidin bukannya punya efek samping yang spesifik ya, Kak? Kayak verapamil tuh bikin konstipasi. Terus kalau diotiazem tuh bikin edema perifer kan ya, Kak?
Ya, betul. Kenapa? Karena yang diltiazem itu, dia itu kan diltiazem verapamil itu kan golongan non-dihidropiridin ya. Nah, makanya dia itu digunakannya lebih ke jantung ya, buat aritmia biasanya. Nah, tapi kalau untuk hipertensi itu, kalsium channel blocker yang dipakainya adalah golongan dihidropiridin, yaitu kayak amlodipin, epidipin. Karena apa? Karena untuk sampai ke penyakit jantung atau sampai ke aritmia, dia itu harus punya mekanisme kerja kalsium channel blocker yang lebih kuat dibandingkan yang dihidropiridin. Makanya diltiazem sama verapamil itu lebih digunakan untuk penyakit jantung, yaitu aritmia. Tapi kalau untuk hipertensinya sendiri, yaitu bisa dipakainya yaitu dihidropiridin seperti amlodipin sama nifedipin. Ya tadi betul sih efek sampingnya ya, suka ditanyain juga itu efek samping di dihidropiridin sama non dihidropiridin, teman-teman. Terus ada yang lagi yang mau ditanyain? Nanti teman-teman bisa lihat di buku saku juga ya. Mungkin ada yang beda kalau di sini. Ada yang lebih lengkap di buku tuh. Nah, terus tadi kalau misalkan kita sering ngerjain soal, jadi kita juga jadi nambah tahu, oh efek samping ini, efek samping khas dari CCB itu yang dihidropiridin sama non dihidropiridin ternyata ada yang khas gitu. Seperti tadi Kak siapa tadi yang nanya terakhir itu siapa ya? Ya, Kak. Siapa? Kak. Saya Kak Ayu. Oh, Kak Ayu ya? Ya, betul Kak Ayu. Ya, jadi mungkin kalau di sini efek sampingnya nggak terlalu ditampilkan semua kayak kemarin DM ya, teman-teman. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Kita masuk ke angina pectoris ya, teman-teman. Nah, untuk angina pectoris ini, nah, jadi sebenarnya angina pectoris atau ischemic heart disease, sebenarnya untuk penyakitnya sendiri adalah iskemia ya teman-teman. Jadi iskemia itu adalah kurangnya suplai darah dan oksigen ke otot jantung yang disebabkan adanya obstruksi atau spasmus arteri koroner. Kenapa bisa terjadi bisa terjadinya kurang suplai? Karena dia itu akibat penyempitan ya teman-teman, penyempitan atau obstruksi arteri koroner. Biasanya bisa disebabkan karena aterosklerosis. Jadi aterosklerosis itu adalah penyempitan atau pengerasan pembuluh darah karena adanya plak. Plak biasanya lemak. Nanti akan kita bahas juga ya di aterosklerosis. Nah, tapi akibat dari adanya aterosklerosis ini dia menyebabkan iskemik. Nah, iskemik yang ada sindromnya. Nah, makanya disebut angina pectoris. Jadi angina pectoris itu adalah sindrom yang dikarakterisasi dengan nyeri dada akibat iskemia, teman-teman. Nah, di sini penentu utama kebutuhan oksigen miokard itu adalah denyut jantung, kontraktilitas, ketegangan dinding intramiokard selama sistol. Nah, jadi kenapa sih oksigen itu dibutuhkan oleh miokardium ya, sel-sel otot jantung? Karena di otot jantung itu ada aktivitas denyut jantung, kontraktilitas. Nah, yang nanti itu berpengaruh terhadap kebutuhan oksigen miokard. Nah, terus juga bisa disebabkan karena aktivitas fisik ya teman-teman. Karena ketika aktivitas fisik kita meningkat, otomatis kebutuhan oksigen kita akan ikut meningkat juga gitu teman-teman. Nah, terus kita lanjut. Nah,
Tanda dan gejalanya apa? Tanda dan gejalanya adalah sensasi tekanan atau terbakar di atas tulang dada, sering menjalar ke rahang kiri, bahu, dan lengan. Kemudian ada sesak dada juga, sesak napas yang sering terjadi. Dan biasanya dia berlangsung 30 detik hingga 30 menit ya teman-teman. Jadi cukup lama juga. Nah, nanti ada kalau di sini kan nggak dibahas ya teman-teman. Nah mungkin teman-teman bisa nge-review lagi. Ada angina tuh bisa angina stabil, angina varian, angina tidak stabil. Nah yang angina tidak stabil mungkin ada sih di slide ini nanti akan dibahas. Yaitu masuk ke ini ke ACS teman-teman. Tapi akan dibahas nanti sekalian yang diselipit. Nah. Kemudian kita lanjut tata laksana dari iskemik atau angina pectoris ini. Nah, sebenarnya yang jadi tujuan utama dari pengobatan iskemia atau angina pectoris ini apa? Yaitu dua. Yang pertama adalah meningkatkan suplai oksigen ke jantung atau menurunkan kebutuhan oksigen ke jantung. Nah, jadi meningkatkan suplai oksigen ke jantung. Jadi meningkatkan karena kan tadi kebutuhan oksigennya kan kurang, berarti kita harus meningkatkan dong suplai oksigen itu ke jantung. Atau kita bisa menurunkan kebutuhan oksigen ke jantung. Dengan cara apa? Dengan cara tadi kebutuhan oksigen itu bergantung dari denyut jantung, kontraktilitas. Nah, berarti bisa denyut jantungnya diperlambat sehingga oksigen ke jantung itu kebutuhannya lebih sedikit gitu teman-teman. Nah, makanya di sini nih ada first line-nya ya teman-teman. First line-nya itu di beberapa guideline udah aku cek sih, first line-nya rata-rata adalah beta blocker. Mereka menyebutkan beta blocker sebagai first line terapi dalam iskemia. Nah, tadi beta blocker itu ada dua ya teman-teman, ada kardioselektif, ada non-selektif. Kardioselektif itu artinya dia tadi yang hanya ke reseptor beta 1, sedangkan non-selektif itu pengaruhnya ke beta 1 sama ke beta 2. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya tadi apakah dia punya riwayat asma, COPD, diabetes. Nah, itu dipertimbangkan untuk langsung memilih ke kardioselektif. Tapi kalau tidak ada riwayat untuk non-selektif juga bisa gitu teman-teman. Nah, efeknya apa beta blocker ini? Beta blocker ini kan tadi kalau di hipertensi menurunkan tekanan darah karena dia bisa memblok reseptor beta sehingga ada efek vasodilatasi. Nah, ternyata si beta blocker ini bisa menurunkan denyut jantung. Ketika denyut jantungnya menurun, maka tadi yang aku bilang tekanan darahnya akan mengurangi juga gitu, mengurangi kebutuhan oksigen gitu teman-teman. Sama kontraktilitas juga. Kemudian nah di sini mulai masuk ke nitrat. Jadi nitrat itu biasanya digunakan pada penyakit iskemia atau angina pectoris. Untuk hipertensi itu biasanya nggak pernah digunakan nitrat ya teman-teman. Jadi untuk hipertensi itu obat-obatnya yang tadi di awal udah dijelaskan. Nah tapi untuk iskemia atau angina pectoris ini ada golongan nitrat. Nah nitrat itu kerjanya gimana sih? Nitrat itu dia ternyata kerjanya mengurangi tadi yang ini oksigen miokard ya, sehingga dia menyebabkan venodilatasi dan dilatasi arteriolar gitu teman-teman. Jadi dia tuh mengurangi mengurangi kebutuhan oksigen di tadi yang yang di sini. Nah, yang penentu kebutuhan oksigen miokard gitu teman-teman. Makanya tadi aku bilang bahwa fokus terapinya ada dua, bisa meningkatkan suplai oksigen ke jantung atau menurunkan kebutuhan oksigen ke jantung gitu teman-teman. Nah, kemudian di sini ada kalsium channel blocker. Nah, kalsium channel blocker ini di sini ada dua, ada non dihidropiridin, ada dihidropiridin.
ada contohnya verapamil, diltiazem untuk non-dihidropiridin. Kalau dihidropiridin ada nifedipin dan amlodipin. Nah, efeknya apa kalsium channel blocker ini? Nah, ternyata kalsium channel blocker ini bisa menurunkan kontraktilitas otot jantung dan memiliki efek vasodilatasi. Berarti dia bisa mengurangi kebutuhan oksigen, tapi dia juga meningkatkan suplai oksigen ke jantung karena dia menyebabkan efek vasodilatasi. Ketika dia mengalami vasodilatasi, berarti kan ada suplai oksigen ke jantung karena pembuluh darahnya mengalami vasodilatasi, sehingga nanti darah yang membawa oksigen akan lebih banyak ke jantung gitu teman-teman, makanya ada vasodilatasi. Kemudian di sini ada ranolazin. Nah, sebenarnya ranolazin ini mungkin nggak umum ya teman-teman, karena dia itu anti angina pectoris lini kedua. Dia itu turunan dari piperazin. Nah, kalau tadi beta blocker sebagai first line terapi, jadi beta blocker, nitrat, kalsium channel blocker itu adalah obat-obat yang dia itu lini pertama ya teman-teman. Di mana first line-nya itu biasanya di jurnal-jurnal disebutkan adalah beta blocker. Nah, kalau yang ranolazin ini adalah efeknya terhadap mengurangi kelebihan kalsium pada miosit iskemik melalui penghambatan arus natrium. Jadi dia lebih ke sini ya teman-teman, ke miositnya, ke sel jantungnya ya ke sel jantungnya teman-teman. Makanya ini nggak terlalu umum sih sebenarnya, biasanya yang dipakainya adalah ini gitu teman-teman. Biasanya ditanyakannya adalah terkait first line terapinya dalam penyakit angina pectoris. Terus ada juga sih beberapa yang dia tuh suka ditanyakan angina pectoris yang kategori stabil atau tidak stabil gitu teman-teman. Tapi secara guideline dia tetap menggunakan obat-obat ini ya teman-teman. Dan nah untuk materi ini, aku mau tambahin dulu, jadi mungkin nggak akan hari ini. Ini juga sebenarnya ini emang tata laksana stroke iskemik sih, cuma aku pengennya yang bagan, nambahin bagan biar ngeh gitu. Kalau gini kan kayak kelihatannya kayak ini ya, kayak pilihan gitu teman-teman. Jadi nggak tahu alur guideline-nya kayak gimana, jadi nanti aku masukkan dari Gipiro ya buat yang ini. Sama ini sih dislipidemia. Paling nanti kita lanjut pertemuan selanjutnya aja ya teman-teman. Mungkin untuk hari ini kita cukup sekian aja. Berarti yang belum itu adalah insya Allah sih ini nggak akan terlalu details juga, mungkin lebih ke fokus yang di soal-soal UKI aja, karena mungkin kalau pas waktu apoteker tuh belajarnya bisa sampai kayak studi kasus mungkin ya teman-teman, yang analisis SOAP-nya yang lebih detail. Tapi kalau di UKI itu biasanya nggak sampai analisis SOAP yang detail kayak pas kuliah APT gitu teman-teman. Jadi mungkin nanti kita akan lebih ke inti-intinya aja. Berarti nanti kita lanjut di acute coronary syndrome, STEMI sama non STEMI, tapi nanti aku akan fokus ke perbedaan sama ke terapinya aja. Untuk gejala-gejala yang lainnya mah mungkin bisa dibaca-baca lagi materi yang dulu. Kemudian ini juga ya kan suka keluar juga nih tata laksananya. Sama kalau sub iskemik, nah ini bisa nanti perbedaannya
Nah, oke, berarti sama ya stroke iskemik sama yang ACS ini nanti aku akan lebih ngebahas ke perbedaannya sama ke guideline terapinya gitu teman-teman. Baru nanti kita ke dislipidemia yang mungkin akan lebih banyak penjelasannya. Itu paling teman-teman untuk hari ini. Nanti kita lanjut di slides 18 teman-teman. Paling ada yang mau ditanyain dulu sebelum sesi ini ditutup? Untuk lanjutannya, kira-kira kalau weekday-nya, kira-kira apakah teman-teman prefer-nya di weekday atau maunya di weekend Sabtu? Kayak kemarin ya. Kalau emang bisa ngadain PKPA siang, nggak apa-apa sih Kak untuk nantinya besok. Jangan siang tapi Kak, kalau weekday. Iya, malam maksudnya. Kalau Yang penting nggak ada malam ya, Kak. PKPA siang. Nah. Ya, paling nanti ditanya aja yang mungkin teman-teman yang sekarang lagi PKPA malam, kan biasanya nggak full 1 minggu malam ya, biasanya gantian nggak sih? Biasanya kayak 3 hari malam, 3 hari siang. Nah, biasa 3 hari sip pagi, 3 hari sip siang. Nah, mungkin nanti ditanya aja teman-teman yang mungkin kalau teman-teman yang nggak sip bisa ya malam berarti. Nah, berarti untuk teman-teman yang masuknya siang, yang pulang malam, ditanya aja dalam 1 minggu ini apakah ada jadwal yang nggak sip di hari apa gitu. Nanti paling kita weekday lanjutinnya di situ ya teman-teman. Gimana? Atau ada usulan? Iya, nggak apa-apa kan nanti paling di grup tanya lagi Pak yang besok PKPA, ada PKPA di siang hari siapa. Oke, sip. Oh iya teman-teman, aku juga mau kan selama ini kan lebih kayak ke materi, mungkin nanti pertemuan 3 atau pertemuan 4, aku coba lihat dulu ya materinya apakah bisa dipadatin apa enggak. Karena untuk materi 1 sama materi 2 ini kan lumayan banyak banget ya. Terus yang emang yang berat-berat gitu, yang lumayan gitu dalam effortnya dalam menjelaskan dan membahas dan diskusi gitu. Nah, makanya nanti aku lihat apakah nanti di materi 3 atau di materi 4 yang bisa diselipin untuk ngebahas soal. Jadi aku pengennya nanti teman-teman misalkan ngerjain soal nih, kemudian bebas soalnya bisa dari sumber manapun, kemudian kita bareng-bareng bahas soal. Mungkin nggak satu materi yang nggak satu pertemuan ngebahas soal sih, karena di pejuang UKI pun nanti akan ada pembahasan. Tapi ini kayak ekstra aja sih dari aku karena aku ngerasanya kalau materi doang kayaknya nggak terlalu maksimal juga karena tetap pada akhirnya eh, harus banyak ngerjain latihan soal. Nanti juga aku akan pilih-pilih soal-soal, berarti nanti misalkan pembahasannya di materi 3 atau materi 4. Nah, berarti nanti aku akan pilih soal yang terkait materi 1, materi 2, sama materi 3. Nanti kita akan bahas atau diskusi barengan ya, biar dua arah gitu diskusinya. Jadi teman-teman juga yang udah belajar pengen tahu sampai sejauh mana juga teman-teman udah banyak berlatih, kemudian bisa sharing juga, siapa tahu menemukan teori yang lebih update dari aku, bisa saling cross check juga kalau misalkan ada yang salah gitu. Gitu paling teman-teman. Ada yang ditanyain? Belum sepertinya, Kak. Oke, mungkin untuk hari ini dicukupkan. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf masih banyak gangguan teknis tadi. Semoga di pertemuan selanjutnya kelasnya berjalan lancar sehingga bisa efektif waktunya. Jadi nggak nambah-nambah jam ya teman-teman. Baik, terima kasih. Semoga lancar-lancar PKPA-nya. Selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ya. Kak.
Iya, Terima kasih, sama-sama. Kak. Makasih juga. Kalau ada yang mau ditanyain nanti bisa PC juga ya, teman-teman. Ya, Kak. Izin lab ya. Kak. Samina.